Dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia bukan hanya mengangkat kita sebagai anaknya, ya bukan hanya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dia berkuasa menjaga Anda supaya jangan tersandung. Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi ini kita boleh bersama-sama, ya. Kita akan membaca Ulangan pasal 7 ayat 26. Tetapi kita akan membacanya terbalik, ya. Ayat 26, kemudian ayat 25, kemudian ayat 4. Oke? 2, 3. Janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Lalu ayat 25, 23. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka yang beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, jadi begini, karena bacaannya dari perjanjian lama, ya kan, dan temanya jelas-jelas menjaga, ya, memberi kesan kinerja, ya, bukan berarti hari ini saya mau sampaikan hukum Taurat, bukan, ya, karena prinsipnya hukum Taurat itu kita berusaha melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi kasih karunia itu kemurahan Tuhan, itu Yesus sendiri. Jadi sekali lagi tolong digarisbawahi, oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya adalah bagaimana Allah, nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan kasih karunia telah membebaskan umat Israel ini dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka serta memelihara mereka selama 40 tahun, bahkan sepatunya pun tidak rusak. Saudara, ini semua adalah sikap kasih karunia dari Tuhan. Nah, hingga tiba menetap di tanah Kanaan, Allah juga, saudaraku, sebelum bangsa Israel itu menetap di sana, tahukah saudara, Allah mengorbankan 7 bangsa yang lebih kuat dan lebih besar, ya, kalau menyelamatkan kita. Saudara tahu, Allah sendiri yang turun ke salib dan mati di kayu salib. Tapi untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk memberikan tempat yang bernama Kanaan itu, ya, Allah mengorbankan 7 bangsa. Saya bacakan di sini. Nah, ini dia. Di sana ada bangsa orang Hek, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Nah, saudaraku, di tanah Kanaan inilah bangsa Israel sebagai umat yang kudus, saudara, yang dipelihara dan dilindungi oleh kasih karunia. Allah memberi peringatan kepada mereka. Begitu. Peringatannya itu sederhana. Jagalah rumahmu. Ayat ini dikatakan, janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Ini pesannya yang penting. Ya, ayat ini serem sekali. Ada kutuk segala, ya. Tapi nanti kita bahas persamaan kita di mana. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, agar tetap menjaga rumah tangganya dengan tidak meniru, ya, atau berbuat jahat, tidak menerima dan tidak membawa masuk segala budaya dan agama dari ke-7 bangsa yang pernah ada di Kanaan. Sebab jika mereka menerima membawa masuk
kekejian, ya ayat 4 itu saudaraku, mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Ini yang sampai hari ini, ya, tidak diperhatikan oleh orang-orang kasih karunia. Ya, karena mereka berpikir, waduh Tuhan sudah baik sekali melindungi, menolong saya. Tuhan toh mengampuni saya. Toh saya sudah pasti masuk surga. Ya. Ini yang banyak orang Kristen abaikan. Saudara, ini yang saya jumpain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini maupun dari pengalaman yang saya lihat di kehidupan sehari-hari, pertanyaan saya gitu ya, kita sekarang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, ya, bergerak di zaman milenial ini, tatanan baru dari manual beralih ke digital ini. Saudara tahu, sekarang kan lagi rame nih, resesi. Nanti puncaknya itu katanya tahun 2023 ya Pak ya. Saudara, sebelum datang 2023 itu resesi sudah terjadi. Kenapa? Karena tatanan baru sedang dikerjakan. Ya, tapi puji Tuhan, kita hidup ada di dalam tangannya. Ya. Nah, sekali lagi pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih harus menjaga keluarga kita? Amin. Saya mau ngajak berpikir ini yang serem hari ini. Biasanya khotbahnya Bu Lesda, Pak Selby menghibur, ya sampai menghiburnya ada orang yang berpendapat, enggak apa-apa, berbuat dosa atau diampuni gitu ya. Enggak apa-apa, aku tidak perlu ke gereja pun enggak apa-apa, aku cari duit aja. Ya, kan begitu biasanya. Ini kita mulai berpikir Bapak Ibu Saudara, di dunia modern yang zaman sekarang ini, oke? Nah ini dia. Kita mau bersama-sama untuk benar-benar menjaga keluarga kita. Bukan melemparkan tanggung jawab ini kepada Tuhan. Amin. Poin yang pertama adalah ini. Kasih karunia juga menjaga rumah tangga kita. Ini yang pertama. Supaya kita tahu, ini kebenaran. Dan ini benar. Inilah yang selama ini disampaikan di gereja ini. Ya. Itulah pekerjaan Kristus. Walaupun sekarang sudah istilahnya namanya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bilang dia sebagai perantara, pendoa syafaat. Dan saat ini dia ada di dalam diri kita, dan inilah pekerjaannya. Kita baca itu, ya. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara-saudara, bangsa Israel dijaga, dipelihara. Pada waktu keluar dari Mesir, berjalan 40 tahun di padang gurun, sampai dengan di tanah Kanaan, saudara, bayangkan, kasutnya pun, sepatunya pun nggak ada yang rusak. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, itu bukti penjagaan Tuhan. Setiap musuh yang mencoba menghadang dia, melawan dia, Tuhan turun menghalau, menghajar mereka. Ya, itu bukti pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada mereka, kepada bangsa Israel ini. Begitu. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, oleh kasih karunia yang percaya kepadanya, jadikan anaknya. Saudara, kita semua yang percaya diangkat menjadi anaknya, juga dijadikan umat kudusnya. Itu betul, dijaga agar tidak tersandung dan bernoda. Amin.
Iman Kristen itu pribadi, bukan mewarisi seperti kepercayaan orang lain, suami ke surga, istri ikut. Bukan seperti itu. Iman Kristen itu pribadi. Kalau hari ini saya jadi pendeta, anak saya belum tentu masuk surga kalau dia menolak Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus. Iman Kristen itu pribadi, bukan rombongan. Nah, saudara, hebatnya dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia bukan hanya mengangkat kita sebagai anaknya, ya bukan hanya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, tapi dia dikatakan, dia berkuasa menjaga Anda supaya jangan tersandung. Hebat enggak tuh? Jadi bahasanya ini jangan khawatir kalau saudara terjerumus masuk jurang gitu. Dia akan terus menjaga saudara. Itu Tuhan kita. Inilah kasih karunia. Ya. Jadi dia sudah, saudaraku, membawa sedemikian rupa, menjaga, memelihara saudara supaya tetap di jalan jalurnya. Amin. Itulah hebatnya. Kalau bahasanya itu kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam jalurnya. Ya. Itu hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang dengan iman menikmati menerima perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa, sudah terbukti. Amin. Ini saya hibur dulu. Sudah terbukti, saudara. Perlindungan Tuhan, kasih Tuhan itu sudah dinyatakan buat kita. Di tahun 2022 tahun yang lalu, dia tunjukkan kepada kita. Dia menyelamatkan kita. Bahkan dia sampai rela mati di kayu salib. Untuk apa? Sebenarnya itulah saat dimana dia memberikan dirinya untuk membuktikan dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Amin. Ini berita yang sudah biasa didengar di sini. Saudara tahu, semua musuhnya bukan saja dikalahkan di bawah kakinya, tapi juga digantung di kayu salib dan dikuburkan bersama Yesus, tapi tidak turut bangkit. Musuhnya yang sudah dikalahkan Yesus itu tidak berkuasa lagi seperti Kristus. Kristus disalib, mati, dan dia bangkit mengalahkan maut. Tapi untuk selama-lamanya si iblis itu telah dilucuti layaknya seperti singa ompong yang tidak ada lagi ada kekuatan untuk melukai, giginya tidak bisa melukai kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Luar biasa. Tahukah saudara, Allah yang bernama Yesus Kristus bukan saja, dengarkan ini, Allah yang bernama Yesus Kristus itu bukan saja memindahkan dirinya ke dunia ini, lalu dia tinggal di dunia ini, kemudian dia menonton saudara seperti dia melihat Adam yang jatuh bangun ditipu oleh ular. Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kristus datang di dunia ini, ya di bumi ini, menetap di sini, lebih dulu memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh iblis. Semua sudah diperbaiki, semua sudah diselesaikan. Dan kemudian dia memberikan, saudara, kabar baiknya. Kemudian memberikan saudara pikiran baru, pola hidup yang baru, kejadian yang baru, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia, supaya Roh Kudus mengalir keluar melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Itu yang pertama poinnya. Jangan pernah saudara ragukan bahwa kasih karunia sepanjang hidupnya menjagai kita. Amin. Jangan pernah ragukan akan hal ini.
Karena penjagaan dia, pemeliharaan dia sudah terbukti. Amin. Kayaknya tegang sekali, kasih tos kanan kiri deh. Biar enggak segar. Oke. Amin. Kalau hari ini saudara masih belum melihat, masih mikir, ya baguslah. Oke. Kalau selama ini memang kita kan berupaya dengan kekuatan sendiri. Tapi di dalam kasih karunia, Tuhanlah yang mengupayakan hidup kita. Amin. Nah, yang kedua ini bagian kita, Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua, ya. Jagalah rumahmu sendiri. Apakah ada ayatnya? Nah, kita baca itu ayatnya. Ya, kalau tadi kan enak betul, ya Tuhan menjaga hidup kita, bahkan kita itu dijaga, jangan sampai kita itu tersandung, sampai kayak gitunya. Tuhan menjaga kita, menuntun kita, memelihara kita itu sampai seperti itunya. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah berpesan. Nah, kita baca 2:3. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka apa? Amanlah segala miliknya. Lihat ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, lihatlah, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap, ya bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah. Perhatikan baik-baik. Jangan lagi lempar tanggung jawab kondisi rumah tangga, kondisi dirimu, imanmu, kondisi anak-anakmu, kondisi istrimu dan suamimu, itu dilemparkan kepada Tuhan. Memang betul, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjaga kita. Tapi kita adalah jemaatnya, Kristus itu kepalanya, dan kita sebagai tangan dan kakinya juga punya peran yang besar dalam memelihara rumah tangga kita. Saya mau tanya, Ibu, Oma aja, maaf nih, saya tanya, ya, Oma, Ibu Madalena bisa sebesar ini, punya suami yang baik, cantik. Apakah dulu malaikat turun menyuapi dia makanan? Siapa Oma yang mengerjakan itu? Oh Pak, ya? Saya mau tanya. Ya, yang nyuapin waktu kecil. Oh, saya kira malaikat turun dari surga. Ya, saya mau tanya. Aku mau tanya sama Ibu Ria. Kalau Ibu Ria mak dijagain suaminya, saya mau tanya nih, Pak Andi aja. Pak Andi, si Fanya ini sudah kayak kakak adik aja sama Ibu Madalena. Apakah dia keluar dari rumah bunda sudah sebesar ini? Siapa yang memberikan makan, baju, dan lain sebagainya? Pak Andi, apakah malaikat-malaikat turun dari surga? Fanya, saya tanya nih, apakah tiap hari kamu berjumpa dengan malaikat memberikanmu baju, makanan, dan uang saku sekolah? Karena itu hormati orang tuamu. Amin. Betul? Nah, selama ini menyepelekan dari mana kita ini. Alasannya Tuhan yang memelihara. Alasan Tuhan yang menjaga. Saudara lupa tangan-tangan orang tua ini yang menjaga, yang memelihara, yang memberi makanmu. Amin. Yes. Haleluya. Oma setuju. Kecuali saudara orang robot. Amin. Betul enggak? Jadi ini bukan hukum Taurat. Justru Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dipisahkan dan mengerti kasih karunia, tahu mana itu yang dikerjakan Tuhan, mana itu bagian kita. Semua sudah clear, sudah beres. Ya.
udah beres. Tapi ada hal yang perlu, saudara, kita sadari akan hal ini. Ya, jangan selalu bilang, tidak perlu Roh Kudus ada di sini, akulah bait-baitnya. Kalau saudara tidak pernah mendengar kasih karunia sama sekali, saya jamin otakmu dipenuhi akan pengajaran lain. Amin. Betul? Iyalah. Ya. Pentingnya. Memang betul pengajaran kasih karunia itu menunjukkan kepada kita betapa baiknya tanpa batas. Ya, kasih Tuhan mengasihi kita, memelihara kita. Tapi jangan abaikan yang satu ini. Ya, apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Ayat ini sih ditafsirkan dulu kalau penginjilan, ya kan, menjaga rumahnya. Orang kuat itu iblis-iblis. Tapi konsepnya, saudara, menjaga rumahnya sendiri hasilnya itu aman. Amin. Silakan. Buka lebar-lebar pintu rumahmu. Dan jangan kau apa-apakan dengan alasan Tuhan menjaga anakmu. Dia ada di mana? Saya, saudara, punya pengalaman mengurus anak-anak yang beda-beda saya dapatkan dari kecil. Ketika anak-anak menolak bimbingan kami, didikan kami, asuhan kami, otoritas kami, ya mungkin caranya itu enggak seperti yang diharapkan. Dan ketika dia lari dari rumah, tidak apa-apa. Ya, saudara tahu siapa yang menangkap dia? Adalah orang-orang yang mencari kesempatan untuk mendapatkan itu. Dan kalau saudaraku, bersyukurlah kalau ketemu orang yang baik, orang yang mau memberikan pendidikan yang baik, maka anak kita ya akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau tidak, habislah anak kita. Pulang-pulang dua cerita. Bukan salah Tuhan. Bukan salah Tuhan tidak menjaga. Kitalah yang berkewajiban menjaga, saudara-saudara. Amin. Kita. Amin. Tos kanan kiri dulu. Jangan bilang begini. Tos kanan kiri dulu. Bapak, jangan bilang begini. Ya bagaimana sih, aku kan sudah cari uang. Ya kan gitu. Aku sudah dari pagi sampai sore cari uang. Ya mami lah yang jaga anak. Nanti maminya bilang, aku sudah masak, capek. Aku perlu kongko-kongko arisan. Saudara, kalau seperti itu, ada baiknya tidak perlu menikah dan punya anak. Supaya tidak punya tanggung jawab. Amin. Satu paket ketika kita menikah, itu berarti kita juga harus menjaga, memelihara anak-anak kita. Amin. Itulah dia Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak panjang lebar. Mari saya tunjukkan ini. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara sudah memahami ini. Artinya meskipun Kristus sendiri menjaga dan memelihara, orang percaya tetap menjadi anaknya yang kudus. Namun kita orang percaya harus waspada, hati-hati, tidak membiarkan pengaruh dari gaya hidup yang bejat memasuki rumah kita. Kemarin katanya istri saya menerima salah satu contoh video. Videonya isinya tentang apa? Anak yang matanya gini-gini, saudara. Kenapa begitu? Kenapa? Yang nyaring, Dok. Kenapa? Kebanyakan main game. Saya mau tanya, apakah malaikat yang menjaga anakmu, yang memberi game anakmu? Siapa yang memberi itu? Ayo. Orang tuanya. Karena apa?
supaya tenang. Kenapa anaknya seperti itu? Bukan salah Tuhan, bukan salah malaikat. Orang tuanya tidak menjaga alias membiarkan ini terjadi. Saya sendiri, saudara, si Tiara itu membuat saya sedih. Kenapa? Dia harus pakai kacamata sekarang. Kenapa? Karena suka, nggak usah jauh-jauh, ini ada anak saya. Kami tidak ada pakai kacamata. Orang pakai kacamata min itu kan turunan, ya kan? Kenapa? Ternyata malam-malam suka diem-diem di gelap-gelap main komputer. Hasilnya kacamatanya min. Karena diem-diem. Apakah Tuhan tidak menjaga? Menjaga, memelihara. Tapi siapa yang tidak menjaga dirinya? Dirinya sendiri. Alkitab katakan, saudaraku, menjaga rumahnya sendiri. Kita harus menjaga hidup kita sendiri. Amin. Jagalah. Jangan mentang-mentang kasih karunia, lalu kita lober, lost control. Toh diampuni, toh Tuhan begini dan begitu. Betul. Ya, jangan heran suatu hari, saudara, kok pulang-pulang membawa sakit penyakit. Saya sering ketemu, saudara, anak-anak muda yang hidupnya bebas, tidak peduli, tidak menjaga hidupnya. Saudara perhatikan, maka amanlah segala apa itu? Segala miliknya, milikmu ini, tangan, kepala, kaki ini loh akan aman. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Amin. Seorang anak kecil matanya jadi juling, jadi tidak aman lagi gara-gara dibiarkan, tidak dijaga. Di rumah, itu tanggung jawab kita. Di sekolah, itu tanggung jawab guru. Tapi kita punya peran. Jauh mana perannya? 24 tahun kita bisa menjaga anak kita. Setelah dia menikah, maka itu tanggung jawabnya suami dan dirinya. Itu tanggung jawabnya istri dan suaminya dan dirinya. Tapi kita punya waktu 24 tahun dalam mempersiapkan menjaga anak-anak kita ini tetap aman. Sehingga di kemudian hari kita bisa menikmati buahnya. Amin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini akibatnya. Itu ayat-ayat perjanjian baru. Janganlah meniru. Janganlah kamu menerima di dalam rumahmu. Itu ayat-ayatnya. Jadi memang kita punya peranan khusus kalau mau aman segala milik kita, itu ada peran yang perlu kita lakukan. Oke, sekarang yang ketiga. Nah ini dia, akibatnya. Kita baca 2-3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, ingatlah di dalam ayat tadi, Tuhan menjaga hidup kita tetap kudus, tidak tersandung. Di ayat ini bukan bertentangan, mengajak pribadi kita supaya tidak disesatkan oleh orang lain. Penyesatan itu jelas selalu ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, selalu berlomba-lomba. Ya. Itulah yang terjadi saat ini. Tetapi Alkitab sudah memberikan pesan kepada kita, jangan seorang pun menyesatkan kamu. Memang ketika kita sesat, saudaraku, tidak akan mendatangkan kutuk bagi keluarga orang percaya. Kenapa? Karena Kristus sudah kena kutuk menggantikan kita. Amin. Tetapi orang yang hidupnya disesatkan, maka ibaratnya seperti gelombang laut. Ya,
orang itu akan bingung. Saya berani bertaruh. Saudara di sini mendengar kasih karunia, beritanya menghibur, menyukakan, yang menguatkan. Lalu pergi ke sana, saudara dituntut untuk melakukan segala hal, segala macam untuk mengejar perkenanan. Tapi di gereja ini, hidupmu sudah berkenan, sudah dikuduskan. Tetapi di luar sana, saudara dituntut untuk mengejar kekudusan. Bagaimana tidak bingung? Amin. Satu kali saya ketemu, dia minta didoakan. Dia bilang begini, Pak, anak saya itu saya kasih makan pepaya loh. Ya kenapa? Bukan bagus itu pepaya. Tiba-tiba sakit perut. Jangan-jangan ini, kenapa Bu? Jangan-jangan ini kelebihan yin gitu ya. Karena perutnya dingin, ya, jadi kelebihan yin. Kok ada yin dan yang? Di mana ayat itu? Ku cari-cari yin dan yang. Baru saya sadar, waduh, ibu ini suka nonton Kuping Ho, saudara. Jurus kungfu dan lain sebagainya. Baru saya sadar, oh pantes kalau orang makan pepaya kok kebanyakan yin dan yang. Ya kan? Nah ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sudah waktunya kita mesti punya komitmen yang jelas dalam hidup ini. Ya ini penting, ini masalah. Saudara, mempunyai Tuhan itu sama dengan memilih seorang suami atau istri. Karena ketika saudara memilih istri atau suami, engkau akan tidur bersamanya, engkau akan makan bersamanya, dan selama-lamanya akan bersama dia. Begitulah Tuhan yang kau sembah, begitulah gereja yang kau miliki. Engkau akan berpikir, engkau akan bergerak. Gereja akan mempengaruhi hidup saudara. Mau tidak mau. Ini waktunya penting untuk menjaga rasa aman di dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan kenapa hidupku kok tidak bahagia? Kita sendiri tidak mau menjaga, kita sendiri tidak komitmen dalam hidup ini. Memilih apa yang masuk seperti bangsa Israel. Tuhan tegas kepada mereka, jangan kau biarkan kehidupan, budaya, 7 bangsa itu sampai masuk ke dalam rumahmu. Karena itu, saudaraku, ya ini ya, lihat ini. Kita baca bersama-sama. Ini saudara, 2, 3. Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang daripada Tuhan. Amin. Kenapa Salomo yang begitu hebat diberkati itu, ketika di hari tua hidupnya tidak bahagia? Karena 1000 istrinya itu mempengaruhi. Amin. Mempengaruhi. Di saat si Salomo, saudaraku, tidak berdaya, tidak punya kekuatan lagi, sementara istrinya yang dari bangsa kafir, yang masih kuat itu, lama-lama menuntut dia, Salomo, kalau kamu masih mau menikmati kebahagiaan, ikutin agama kami. Dan itulah yang terjadi. Lambat laun. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang masuk ke dalam rumahmu, apa yang masuk ke dalam kepala kita, anak-anak kita. Amin. Kasih karunia tidak diragukan lagi, kasih karunia menjagamu. Tapi jagalah hidupmu sendiri kalau engkau ingin merasa aman dan bahagia. Amin. Mari, saya kira cukuplah. Puji Tuhan.